Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam kita berikan kepada junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya. Apa kabar Bapak Ibu hari ini? Kurang semangat. Ada 1000 orang loh, masa suaranya kayak 10 orang? Kita ulang lagi. Apa kabar Bapak Ibu hari ini? Luar biasa. Nah, sebelum kita memulai acara ini, alangkah baiknya kita adakan dulu dengan pembukaan doa yang akan dibawakan oleh Ustadz Haryanto. Kepada Ustadz Haryanto kami persilahkan. Bagikan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak dokter yang kami hormati dan teman-teman dokter Vigor dan bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang Allah rahmati, yang kami hormati. Dalam majelis ilmu ini tentu kita semua berharap memohon kepada Allah apa yang kita hadapi hari ini membawa kebaikan untuk kita semua. Semua terhimpun dalam kebaikan dan keberkahan dan impian harapan kita, Allah mudahkan prosesnya. Untuk itu mari kita berdoa bersama-sama. Kita mulai dengan membacakan suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana lakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbana 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbana faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina. Ya Allah, berilah kami manfaat dari apa yang telah kami pelajari. Ya Rabb, ajarkanlah bermanfaat untuk kami. Ya Rabb, berikanlah kecerdasan untuk kami, untuk keluarga kami, untuk kerabat kami, dalam agama dan dalam bisnis kami, serta penduduk negeri. Ya Rabb, kami pun bermohon kepadamu, lancarkanlah urusan kami, lancarkanlah rezeki kami, permudahkanlah semua yang kami inginkan dalam prosesnya untuk mencapai kesejahteraan, kebahagiaan, kenyamanan hidup di dunia dan juga di akhirat nanti. Ya Rabb, himpunkan yang terserak. Ya Rabb, Ya Rabb, dekat yang jauh. Ya Rabb, besarkan yang kecil. Ya Rabb, bersihkan dan kotor. Kepadamulah kami memohon kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Ya Rabb, tidak ada kuasa atas diri kami, semuanya adalah milik-Mu. Engkau yang menentukan takdir-takdir kami, maka tentukanlah takdir kami menjadi takdir yang baik buat kami di dunia dan juga di akhirat nanti. Rabbana zalamna anfusana wa
in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'alukal huda wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'inda al hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustaz. Kita lanjutkan lagi acaranya. Boleh saya buka dengan pantun Bapak Ibu? Nanti yang kenceng bilang cakepnya ya. Udah pakai baju merah, kalau suaranya nggak keluar awas loh, ya. Pagi hari minum kopi hangat, ditemani roti terasa nikmat. Hari ini semangat sehat harus kuat, agar seminar kesehatan kita jadi bermanfaat. Perkenalkan, nama saya Rika Hidayat. Sebenarnya nama saya Rika Kartika Sari, Bapak Ibu. Cuman Hidayat itu nama ayah saya. Ya, saya sangat cinta beliau, jadi selalu saya pakai namanya Rika Hidayat. Ya, nama beken. Ya. Hari ini alhamdulillah saya merasa senang sekali, merasa bangga sekali bisa menjadikan MC, membawakan acara seminar kesehatan kita yang luar biasa ya Bapak Ibu. Saya mau nanya sama Bapak Ibu, tapi sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Dokter yang sudah jauh-jauh datang dari Pulau Jawa, mau berbagi ilmu kepada kita semua biar masyarakat sehat, masyarakat Sumbar sehat semuanya. Ya, selamat datang juga kepada tim-tim kesayangan leader-leader hebat Dr. Vigor Indonesia yang ada di Sumatera Barat, dan terkhusus selamat datang kepada para undangan yang mau hadir pada seminar kesehatan hari ini. Ibu-ibu, bapak-bapak semua adalah orang terpilih yang insya Allah ilmu yang bisa kita dapatkan bisa bermanfaat buat kita ke depannya. Sebelumnya kita mau tes semangat dulu ya, buat bangga semangat ya. Jadi di Dr. Vigor kita ada Lia Bambar ya, biar kita tuh nggak ngantuk, karena kan jam-jam segini biasanya rawan ya. Ya, jadi kalau nanti saya bilang Dr. Vigor Indonesia, maka Bapak Ibu jawabnya amazing your life. Bisa? Ya. Jadi kalau nanti saya bilang Dr. Vigor Sumatera Barat, maka Bapak Ibu harus jawab hebat, semangat, luar biasa. Bisa? Ya, kita tes ya. Ini ada 1000 orang loh, harus pecah suaranya. Oke? Dr. Vigor Indonesia, amazing your life. Dr. Vigor Sumatera Barat, hebat, semangat, luar biasa. Kasih tepuk tangan buat kita semuanya. Boleh saya tahu di sini siapa yang baru pertama kali hadir di acara Dr. Vigor? Boleh angkat tangannya? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 100 orang. Kasih aplaus buat ibu-ibu, bapak-bapak yang mau hadir hari ini yang kepengen sehat ya. Jadi Bapak Ibu sedikit saya cerita. Dulu saya tuh orangnya sebenarnya kurang care dengan kesehatan. Ya, merasa sehat, merasa kuat. Jadi nggak perlu dengan yang nama-nama nutrisi, saya nggak pernah mau. Jangankan mau minum, nyolek aja enggak. Ya, tapi saya pernah sampai akhirnya saya pernah terkena penyakit yang lumayan parah.
dan penyakit langka. Itu ada cairan di balik otot paru. Ya, saya 10 hari di rumah sakit. Saya dokter-dokter yang berkunjung, yang visit itu semua spesialis. Ya, tapi tidak menemukan sakit saya. Terakhir saya dirujuk ke dokter paru, baru ketahuan saya ada masalah di paru. Akhirnya saya di toraks, baru di situ ketemu ada cairan di balik otot paru. Jadi kalau Bapak Ibu tahu teko yang Lion Star yang besar, tahu kan? Nah itu separuhnya Bu. Kebayang nggak? Ya, warna airnya kayak warna air tebu yang baru giling. Ya, kata dokter kalau itu merah berarti saya cancer. Alhamdulillah, coba Ibu bayangin, udah sakit masih alhamdulillah juga. Iya kan? Ternyata air yang masih bisa disembuhkan, jadi bukan cancer. Ya, sejak itu saya sangat care dengan kesehatan. Ya, semakin tahu kalau sehat itu mah, kalau sakit lebih jauh lebih mahal lagi kan Bu proses pengobatannya ya. Nah maka itu kita harus jaga kesehatan. Nah hari ini Bapak Ibu ya kita akan sama-sama belajar langsung dari pakarnya ya, dari pakarnya. Jadi mari sama-sama kita menjaga ketenangan. Siap fokus untuk menerima materi? Siap ya. Jadi tolong HP disilentkan karena kita hari ini khusus memberikan kepada Bapak Ibu biar puas ya, ada konsultasi kita bedah semuanya ya. Sumber adalah tempatnya penyakit. Setuju nggak? Setuju. Kenapa setuju Bu? Karena makanannya enak-enak. Betul, dari Sabang sampai Merauke makanan Sumatera Barat yang paling enak dokter. Tidak ada yang bisa bantah. Saking enaknya Dok, sampai pemerintah menyiapkan rumah sakit stroke hanya di Bukit Tinggi. Jadi Bapak Ibu sebenarnya itu sinyal ya. Kalau makanan yang tidak baik dikonsumsi terus-menerus tanpa pembuangan yang sewajarnya ya, kita makan 3 kali sehari. Seharusnya kan kita juga buang 3 kali, bener nggak? Tapi kan kita hanya sekali. Kadang ada yang seminggu 2 kali, ada yang seminggu sekali. Nah itu ketika bisa menjadi sampah yang menumpuk ya Bapak Ibu ya. Jadi hari ini kita akan belajar, Bapak Ibu bisa lihat solusi sehat tanpa obat kimia ya, serta kita akan mengupas tuntas penyakit degeneratif, hipertensi, asam urat, kolesterol, lambung, diabetes. Itu semua penyakit yang kalau kita dengar kata dokter itu tidak bisa disembuhkan. Benar nggak? Ya, setuju? Benar kan? Karena kalau bisa disembuhkan, nggak mungkin Bapak Ibu minum obat hipertensi seumur hidup. Berarti Bapak Ibu udah diteken kontrak sampai mati harus minum obat. Tapi Bapak Ibu ya, kembali di sini kami dari Dokter Figor akan memberikan solusi yang bisa kita menjadi sehat, yang bisa kita mencegah supaya kita tidak terkena penyakit degeneratif tadi. Kalaupun Bapak Ibu yang sudah terkena penyakit degeneratif, insya Allah tentunya dengan izin Allah bisa disembuhkan ya. Jadi siap fokus ya, HP-nya di silent ya, jangan ada yang terdengar karena rugi kalau Bapak Ibu tidak fokus belajar kesehatan hari ini ya. Jauh beliau datang ya. Untuk itu mari kita sambut bersama narasumber kita. Beliau adalah dokter yang sampai hari ini masih bertugas di salah satu pabrik obat terbesar di Indonesia. Mungkin Bapak Ibu tahu Kalbe Farma? Ya, tapi dokter ini di Sanbe Farma. Karena kan kalau nggak Kalbe, Sanbe, bener nggak? Ya,
Jadi dokter ini adalah yang di Sanbe Pharma. Beliau datang jauh dari Bandung, ingin berbagi ilmu kepada kita semua supaya masyarakat Sumbar sehat, ya, terlepas dari penyakit degeneratif. Beliau akan mengajarkan. Untuk itu, mari kita tepuk tangan yang meriah. Kita panggilkan narasumber kita yang luar biasa, Dr. Setio Budi Prajitno. Nggak ada yang tepuk tangan ya? Kasihan deh kalau jauh-jauh dari Bandung saya turun ke Klaten. Dari Klaten malam kemarin saya berangkat jam 9 malam pakai kereta api sampai di Gambir, Jakarta jam 3:30, terus kemudian ke Cengkareng, penerbangan menuju ke Padang, perjalanan lagi dari Padang menuju Bukit Tinggi. Alhamdulillah, ternyata sampai sini tidak ada yang tepuk tangan. Alhamdulillah, Pak Ustaz mana tadi Pak Ustaz? Ada yang nyimak kata tadi sedikit Pak. Dirikan rumah sehat, jangan rumah sakit. Saya belum mulai ya, tapi mudah-mudahan ada beberapa yang disimak tadi. Terus kemudian resep paling murah untuk saraf kejepit adalah jalan kaki. Itu bukan resep Setio, bukan. Seigo Haruyama di bukunya Miracle of Endorphin ditulis, dia mengajarkan 5.000 langkah, 10.000 langkah, selesai. Satu lagi resep paling murah lagi untuk menurunkan berat badan adalah jalan kaki. Jadi yang lebih pasti tidak pernah pakai kakinya, makanya badannya nggak segede ini. Yang kedua, resep yang kedua, matahari. Ini kita lupa semua. Matahari itu diciptakan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Benar, Tuhan yang Maha Kuasa, untuk terbit dan terbenam. Mau sekarang ada hujan, tetap dia terbit. Nanti terbenam sore. Setiap hari matahari itu ada, tapi kita tidak berkawan dengan matahari setiap hari. Bahkan lebih sakitnya lagi, kalau saya sebagai seorang matahari, setiap ketemu dengan matahari langsung payungnya dibuka. Kayaknya matahari itu musuh besar di dunia.
panasnya, nanti hanya keriput, kanker kulit, jahatnya minta ampun matahari. Berarti yang Maha Penciptanya salah. Siapa yang salah? Kita yang salah. Bukan cuma Sumatera Barat, semua konsepnya sama. Nah, terakhir, kenapa tadi langsung saya nyari makanan ini? Bukan makanan Sumatera Barat ya, bukan ya. Kenapa kita banyak yang kanker? Karena sama, kita tidak mencintai ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kita merasa pintar banget. Pintar membuat sesuatu yang buat enak, makanya gagal gitu. Saya cuma ini diciptakan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, bentuknya seperti ini. Saya belum mulai ya, belum mulai kok serius semua dari tadi. Mulai maju belum dari tadi saya. Ini diciptakan sama Yang Maha Besar, bentuknya seperti ini. Kita semua punya handphone. Manfaat apa yang ada di cabai rawit? Salah satunya adalah pasti anti kanker, apalagi anti kantong kering. Karena, nah, kalau bentuknya seperti ini, Bapak Ibu, sudah diciptakan luar biasa, dan di dalamnya ada manfaat, berbagai manfaat yang mungkin tidak akan terhitung dan tidak akan teranalisa oleh pola pikir manusia. Maka bungkusnya ini adalah kapsulnya. Artinya jangan dirubah, ini tinggal diminum, bukan diulek. Kalau diulek, dihancurkan, dicampur A, dicampur B, dan seterusnya, maka manfaat tadi buyar. Jadi resep yang ketiga, bagaimana kita supaya tidak kena kanker, tidak kekurangan ini, tidak kekurangan itu, tidak kantong kering. Cuman kekuatan doa. Kita bismillah punya semua. Saya ingin sembuh dari wasir, saya ingin sembuh dari hipertensi, saya ingin sembuh dari hutang banyak. Maka bismillah. Bukan diulek. Jangan mencari rasanya, tapi yang dicari adalah manfaatnya. Saking pinternya kita, maka kita nyobain semua. Oh, ini pedas, kurang pedas, pengennya 10 pedasnya. Sakit. Yang masih punya sakit lambung, asam lambung, ngaku, semua ngaku. Karena apa? Putus. Tes 1, 2, 3. Kenapa Bapak Ibu saya ingin mengawali dengan itu? Supaya kita fokus. Ya, sayang, saya dari Bandung ke Klaten, dari Klaten ke Sumbar ke sini. Itu berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala telah ngasih kesempatan saya untuk silaturahmi. Bapak Ibu di luar hujan, mungkin ada yang kendala ke sini, tapi bisa hadir. Ini berarti sudah kesempatan bagus. Sayang kalau silaturahmi ini di majelis yang luar biasa ini tidak dimanfaatkan oleh kita untuk fokus. Karena saya kalau di sini ditulis pakar, bukan pakar kesehatan lah, tapi pakar jalan-jalan. Kita dari kota ke kota.
Saya berangkat ke Brebes, nanti dari Brebes dari masih Pulau Jawa pindah lagi ke Palangkaraya. Besok minggu depan sudah ada di Semarang dan seterusnya. Bahkan saya lebih suka pakarnya jalan-jalan. Tapi silaturahmi Bu. Saya bukan guru, saya bukan dosen, saya kerja di farmasi. Saya selesai Fakultas Kedokteran 1988. Dari 1989 sampai hari ini saya masih kerja di industri farmasi. Saya kerja di Sanbe Pharma. Sanbe Pharma adalah perusahaan ke-9 buat saya. Saya masih aktif kerja, saya pensiun 2018. Sampai hari ini saya masih dikaryakan oleh Sanbe. Saya pegang 2 departemen, satu untuk training, satu lagi untuk monitoring efek samping obat. Nah, ini ada hubungannya sekarang. Saya ingin ceritakan itu. Jadi saya ingin fokus, jangan fokus lagi ke handphone masing-masing, karena penyakit kita ada di handphone. Jadi orangnya ada di sini, tapi pegangannya handphone tuh. Setuju? Setuju? Masih belum percaya saya? Belum, dari tadi Mbak Burka juga teriak-teriak belum. Fokus ya? Benar? Semuanya bisa dengar suara saya? Saya boleh silaturahmi sama tangannya? Boleh? Kalau saya bilang pagi, tepuk tangan 1 kali. Prok. Siap? Saya ingin silaturahmi sama tangannya. Siap? Tangannya disiapkan. Siap? Kalau saya bilang siang, tepuk tangan 2 kali. Pagi 1, prok. Siang 2, prok. Siap? Pagi, malam. Kaget itu gerakannya ada di sini. Pagi, siang, malam. Ternyata masih ada juga yang ngelindur. Saya tidak ngasih tugas malam untuk tepuk tangan. Malam jangan tepuk tangan, malam itu tidur. Saya tidak akan mulai kalau belum. Pagi, malam. Pagi jangan tepuk tangan. Nah, kaget lagi nanti. Tolong pikirkan baik-baik. Kenapa harus fokus? Nanti salah lagi. Biar kitanya terbuka. Ya, ingat, pagi 1 kali, siang 2 kali, malam jangan tepuk tangan. Kasihan yang lagi tidur. Ya, pagi, malam. Pagi, siang, malam. Tepuk tangan buat kita semua. Kenapa? Ini ada kakanda saya, Dr. Malakarni di sini. Saya senang banget bisa hadir. Sama-sama profesinya kita ya. Bapak Ibu, ini tugas yang bisa diselesaikan sama orang lain, Pak. Yang sakit itu bukan berkurang, tapi bertambah banyak. Gak bisa kita ke Dr. Malakarni, ke saya sebagai seorang dokter umum. Gak bisa. Bukit Tinggi sudah menyediakan rumah sakit stroke. Terus yang stroke berkurang. Fakultas kedokteran sekarang nambah, Pak. Semua universitas boleh mendirikan fakultas kedokteran. Berarti besok akan lahir berbagai dokter, spesialisasinya juga akan naik banyak. Pertanyaannya, apakah angka kesakitan akan turun? Bertambah banyak. Ini yang jadi renungan kita. Contoh, ini Federasi Diabetes Internasional sudah 75 tahun Mak berdiri. 75 tahun.
sudah ada di dunia. Pertanyaan saya sekarang, diabetes turun nggak? Tidak. Yang ada adalah makin banyak yang diamputasi, masih makin banyak yang katarak, makin banyak yang komplikasi ginjal dengan sampai cuci darah, dan tidak selesai. Berarti ada yang salah kita. Kita ada yang salah. Dan jangan menyalahkan mohon maaf ya, jangan menyalahkan Sunway. Saya kerja di Sunway, saya dapat uang dari Sunway. Kenapa saya katakan jangan menyalahkan Sunway? Karena Sunway per hari ini omsetnya 1 bulan itu 1 T. Jangan tepuk. Kalau bapak atau ibu punya perusahaan dengan omset yang sedemikian besar, kira-kira rela tidak omset yang besar itu makin lama makin kurang? Gak mungkin terjadi, Pak. Selama ada farmasi, mungkin, Pak. Sekali lagi, farmasi itu akan naik, jumlah dokter itu akan naik. Pertanyaannya menyelesaikan atau tidak? Belum apa? Obatnya mahal. Tolong pikirkan, Mbak, berarti ada yang salah di kita. Siapa yang masih diabetes, bahkan yang suntik insulin? Ibu udah berapa lama? 2019, 6 tahun. Ada lagi yang lebih lama lagi? Ibu? 7 tahun. Ada lagi lebih lama lagi? 2013, 11 tahun. Di sebelah sini tidak ada? Langsung dokter Malakarni di sini. Bapak Ibu, ini kesalahan kita, Pak. Tadi Bu Rika ada singgung sedikit mengenai penyakit. Kenapa sampai bertahun-tahun? Karena kita yakin banget penyakit diabetes itu tidak bisa disembuhkan. Kesalahannya ada di situ, kan? Jadi otomatis apa? Ketika metformin, glimepiride atau apapun yang dikonsumsi, itu harus dikonsumsi terus sampai mati. Rela minum obat sampai mati. Bisa dibayangkan nggak? Itulah dunia. Saya sengaja menggambarkannya dunia. Maka kesalahan ada di kita. Bapak Ibu, tolong rubah mulai siang hari ini, ya, karena ini konsep benar-benar. Boleh? Siap? Benar ya? Oke, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru mulai, Pak. Kenapa saya katakan, saya menekankan ini? Kan ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu berobat ke dokter, kan? Penyakit dalam. Nanya nggak kalau di beliau itu diabetes? Ini kesalahan kita, Pak. Jadi kita berobat ke dokter yang kita tidak pernah tanya dulu, dokter sehat atau tidak. Kacau dunia jadinya, Pak. Minum amlodipin siapa? Yang minum amlodipin? Yang hipertensi? Udah. Tepuk tangan dong, udah mulai tahu amlodipin. Siapa lagi yang
hipertensi, yang darah tinggi? Pada takut-takut. Ibu udah berapa tahun? 2,5 tahun ibu? Udah berapa lama? 5 tahun bayangkan. Padahal berobat ke dokter, tapi nggak pernah nanya dokternya hipertensi nggak? Kacau kita jadi semua. Bu, punya tensimeter kan? Yang hipertensi punya tensimeter kan? Jadi kalau mau berobat, bawa tensimeter itu. Tensi dulu dokternya. Kalau dia normal, baru berobat sama dia. Makanya kita nggak sewa. Karena kita salah, posisi kita salah, Pak. Masa berobat sama orang yang hipertensi juga? Ayo Pak, ini majelis sekarang kita terbuka sekarang. Ini majelis ini punya kita loh. Ya, ada yang salah kita. Jangan menyalahkan dokternya, jangan menyalahkan Kementerian Kesehatan, farmasi. Nggak bakal. Memang farmasi mikir gitu. Ya Allah, semoga nanti pasien itu sembuh dengan obat-obat saya. Gak bakalan. Setuju Pak? Saya udah dapat teman sekarang. Kasusnya ada di sini Bapak Ibu. Tolong perhatikan gambar ini. Gambar ini ada di Google, ada di handphone kita. Ya, tolong perhatikan ke depan. Tidak ada yang ngobrol. Ini adalah pankreas kita yang mempunyai 2 fungsi. Fungsi pertama menghasilkan enzim. Itu adalah eksokrin. Sebenarnya jelas, ini eksokrin menghasilkan amilase, lipase, tripase. Salurannya tuh masuk ke usus 12 jari. Itu jelas. Tapi kalau insulin sebagai kelenjar, ya ini adalah sel beta pankreas menghasilkan insulin. Insulin dihasilkan oleh pankreas, dialirkan melalui pembuluh darah. Tidak ada saluran. Pertanyaannya, yang diabetes pernah tidak diperiksa pembuluh darah ini? Tidak. Makanya tidak akan pernah sembuh, Pak. Kalau pembuluh darah ini tersumbat, meskipun pankreasnya bagus, meskipun insulinnya banyak, maka tidak akan pernah bekerja. Karena sumbatannya ada di pembuluh darah. Berarti kata kunci kita adalah sumbatan pembuluh darah. Data yang kedua yang saya punya, walaupun datanya lama, ini dari The China Study, tulisan Colin Campbell, Thomas Campbell, 125. Orang Jepang senang sekali makan karbohidrat, berarti nasi, roti, tepung, dan lain sebagainya. Gula, dia senang dengan karbohidrat yang mudah menjadi gula. Tapi lemaknya sedikit banget, atau kolesterolnya kecil. Maka diabetes paling kecil di Jepang. Usia orang Jepang di atas 100 tahun. Kebalikannya, Amerika merendahkan karbohidratnya, low carb. Tapi lemaknya tidak pernah dibendung. Maka paling tinggi diabetes ada di Amerika. Makanya International Diabetic Federation gagal, walaupun sudah 75 tahun berdiri. Angka diabetes tinggi di sana. Artinya apa sekarang? Ini baru ke kuliner kita nih. Artinya apa yang terjadi sekarang? Adalah kita memilih makanan yang salah. Kita memilih lemak, kita memilih kolesterol. Ini ternyata yang ikut partisipasi menjadi sakit diabetes adalah lemak. Dan itu ada di Sumatera.
Betul ya dok ya? Saya tadi buka puasa karena tadi saya nggak bisa nolak. Apa yang buka puasa? Saya harus makan lemak. Tadi saya makan sate. Sate apa? Sate bukan yang di jam perjalanan. Sate lemak syukur. Sate. Di situ lemak. Padahal saya harus puasa lemak. Penyelesaian cuma satu. Barang siapa yang ingin sembuh, apapun judul sakitnya, karena makanan kita sama, puasa. Puasa dari daging, ikan, ayam, seafood, telur. Boleh diangkat? Boleh diangkat? Oke, cukup. Ganti makanannya pakai ini. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan satu tetes pun kolesterol, sehingga di Al-Quran tertulis di surga disediakan buah, bukan sate. Siapa yang mau dikasih hadiah ya? Mau. Ibu mau sembuh dari diabetes? Mau? Serius? Mau? Berarti bersedia puasa? Berpikir 3 kali. Belum siap. Gak selesai diabetes lah. Makan nasi goreng mana sih? Kalau ibu atau bapak, apalagi sudah tertulis pakai prostat, lagi itu ngeri banget nih kalau udah prostat. Puasa tidak dengan makanan hewan. Kali lagi tadi saya buka puasa, saya masuk duh makanan apa lagi nih sekarang. Padahal saya udah berusaha geser ini, pokoknya saya tidak ikan, saya tidak ayam, saya tidak daging terus. Semalam saya masih makan di Klaten. Diajak ke mana? Soto Boyolali. Aduh, mati aku. Tapi masih punya kesempatan. Tergeser dagingnya nggak tak makan. Perkedelnya makan, nasinya saya makan, sayurannya saya makan, masih. Tapi dagingnya tidak. Tapi kan kita bukan tidak boleh makan hewan, kita boleh makan ayam dan segala macam. Jadi pakailah perjalanan kita itu dengan irama. Tidak makan, tidak makan. Itu yang saya katakan puasa. Bukan sahur dan buka puasa, bukan. Karena saya tidak mau hipertensi. Karena saya pengen menyembuhkan orang yang hipertensi. Saya tidak mau diabetes. Karena saya ingin membebaskan orang yang diabetes dari diabetesnya. Maka saya harus menunjukkan, cek gula darah saya. Alhamdulillah gula darah saya puasa cuma 82. Karena puasa. Bapak Ibu yang diabetes, tolong jadi peringatan buat saya. Makanya kenapa saya menayangkan yang diabetes. Diabetes itu bukan penyakit gula saja. Diabetes itu akan merusak pembuluh darah kita. Endotelnya rusak, peradangan terus-terusan, dan sumbatan. Orang yang diabetes pasti sumbatan pembuluh darahnya. Tolong pikirkan. Jadi jangan pernah bangga hanya diperiksa gula darahnya lagi, HbA1c-nya, tapi pembuluh darahnya satu pun tidak pernah diperiksa. Apa yang terjadi kemudian? Serangan jantung. Apa yang terjadi kemudian? Gagal ginjal. Apa yang terjadi kemudian? Semua komplikasi ini, Pak. Kata ini karena semuanya kerusakan pembuluh darah. Masih ada yang kebas-kebas walaupun sudah minum metformin, sudah disuntik insulin. Karena pembuluh darahnya rusak. Ini normal. Ini mulai rusak. Terakhir sarafnya benar-benar rusak karena tidak ada pembuluh darah sama sekali. Ini tidak akan pernah selesai, Pak.
Ini biang keladinya. Tersumbat pembuluh darahnya. Untung tadi diawali dengan doa dari Pak Ustadz. Saya ingin hari ini, Pak, tolong doa kita bareng-bareng sama-sama. Ya. Seluruh pembuluh darah yang tersumbat di badan kita, nyatanya itu bisa dilancarkan kembali. Tidak perlu pasang ring. Tolong pikirkan baik-baik, Pak. Ini ada fakta. Ini tersumbat, ini tidak tersumbat setelah kita melakukan rangkaian ikhtiar. Kalau ada fakta seperti ini, berarti kita pun mampu melakukan. Setuju? Saya ingin Sumatera Barat, siapapun melakukan yang sama. Bebas dari diabetes, bebas dari sakit. Ada yang punya asam urat? Capek saya ngomongnya. Bapak Ibu, asam urat itu, aduh saya gimana sedihnya ya. Ini pesanan kita nih. Jangan makan sayuran hijau. Padahal sayuran hijau itu sehatnya luar biasa. Jadi semuanya dijelekin. Matahari dijelekan, sekarang sayuran dijelekan. Untung yang tidak berubah pikirannya itu cuma satu, Popeye. Popeye tetap memilih. Dan dia tidak pernah kena asam urat. Ya, kenapa tuh, Dok? Mama ya, Popeye tidak pernah lewat di depan kita pakai ambulan kena asam urat mau ke rumah sakit, nggak pernah. Jadi kesalahan ada di kita. Kita punya handphone tapi tidak dipakai. Hari ini kita cek. Setuju? Berapa kadar purin yang ada di makanan kita? Ini contohnya Bapak Ibu. Mohon maaf, ini bayam. Ternyata kadar purinnya cuma 57. Kacang nggak boleh asam urat. Ternyata kacang 25 mg. Tapi kalau daging 100 lebih. Mohon maaf, ini kecil banget ini tulisannya. Tapi rata-rata semua di bawah 100. Tahu sebagainya ini sayuran di bawah 100. Tapi kalau sudah mulai bicara ikan, ini fish sampai ke sini 100 lebih sampai 200. Chicken di atas 100 sampai 200. Apalagi kalau sampai ke sini, ini sudah 400 lebih dan sebagainya. Jadi apa yang terjadi sekarang? Asam urat atau kadar purin yang tinggi itu Bapak Ibu adanya di daging, di ikan, di ayam, di seafood, di telur, bukan di sayuran hijau saja. Nanti ketika makan emping dimaki-maki itu emping, padahal cuma 1 biji dimakan terus langsung nyut seolah-olah penyebab asam urat itu melinjo itu. Padahal hal yang berpuluh-puluh kilo, berpuluh-puluh tahun masuk ke badannya adalah daging, ikan, ayam, seafood, telur. Itu sudah terakumulasi Bapak Ibu, udah kayak begini. Sudah terjadi kristalisasi asam urat, dan kristalisasi orang urat tuh persis seperti jarum tajam, sakit. Jadi kalau ada sumber asam urat yang lain dari bayam, maka dia langsung nyut, sakitnya luar biasa. Tapi yang numpuk berpuluh-puluh tahun ini adalah dari hewan. Diabetes, asam urat. Tolong perhatikan, selama asam urat masih masuk dalam badan kita, maka balik lagi yang rusak apa? Pembuluh darah. Hipertensi yang tidak sembuh-sembuh sekian tahun adalah karena asam urat yang tidak turun-turun di dalam tubuhnya. Bukan di dalam darah, tapi di dalam tubuhnya, di ginjalnya dan sebagainya. Balik lagi, di atas.
apalagi cabai rawit yang 1 biji itu bisa ditelan. Kita nggak ada yang sakit, Pak. Benar kan? Nggak ada yang mengaminkan kan? Ada yang merekam saya nggak? Ada yang aktif rekam ya? Ada. Tolong ingetin Pak, nanti kalau udah selesai rekamannya kasihin sama si bapak yang tidur, kasihan si bapak. Ya. Terus, jadi biang keladinya tetap ada di Sumatera dan ini bisa selesai. Tidak boleh ada yang kakinya sakit, kakinya bengkak karena samurai. Kita harus selesaikan mulai siang hari ini. Bagaimana dengan serangan jantung? Udah pintar semua. Serangan jantung karena sumbatan, karena kolesterol. Ada yang salah jawabannya? Nggak ada kan? Semua sepakat kan? Karena kolesterol. Kenapa pemerintah tidak melarang kolesterol? Kenapa kalau rokok dilarang, tapi kalau kolesterol yang mematikan tidak dilarang? Pajak. Soal pajak, Dok. Terima kasih, Dok. Ini kita berpikir benar-benar. Kolesterol tidak pernah dilarang. Padahal yang menyebabkan sakit serangan jantung adalah salah satunya kolesterol. Saya balikan lagi ke buah. Barang siapa yang tidak ingin kena serangan jantung, buah. Karena buah tidak ada satu tetes pun kolesterol di dalamnya. Gak mungkin Allah SWT salah. Sayangnya, apalagi ibu-ibu nih. Ibu-ibu nih saya salahin. Kalau udah bicara buah, apa jawabannya? Mahal. Tapi kalau kepiting saus tiram, enak. Kalau pindang patin, enak. Ada cerita mahal. Tapi kalau nyinggung buah ya, padahal pisang sedemikian banyak, pepaya aja, Bapak Ibu, tolong kalau mau belajar berapa jenis pepaya yang ada di kita. Gak satu jenis, Pak, banyak banget, itu pun udah beda-beda. Ini makna silaturahmi kita. Diabetes barusan sudah bicara. Tekanan darah tinggi salah satunya karena asam urat yang tidak pernah selesai. Yang overweight tadi sudah saya cerita. Obatnya sederhana, Pak. Berjemur, tapi berjemurnya sampai mandi keringat. Berjemurnya kalau mataharinya lagi bagus, pagi terbit, siang masih ada, sore baru terbenam, berarti berjemurnya 3 kali sehari. Jangan bicara jam, jangan bicara menit. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan matahari untuk terbit sampai terbenam, bukan muncul di jam sekian, bukan. Kemudian apalagi sekarang di sini? Selesai. Dengan kena matahari saja, Bapak Ibu. Ini yang hipertensi, tolong yang hipertensi kan punya tensi kan? Tensi dulu, Pak. Sebelum berjemur tensi dulu. Setelah itu berjemur sampai mandi keringat. Setelah selesai minum jus dan lain sebagainya, tensi lagi, Pak. Sinar matahari itu bisa menurunkan tekanan darah. Sekarang si ibu-ibu yang gendut nih, mana yang gendut-gendut nih? Mak-mak yang gendut-gendut mana? Timbang berat badannya, kemudian berjemur. Setelah berkeringat banyak, timbang lagi, Pak.
Sinar matahari itu menurunkan berat badan. Apalagi jalan kaki. Jadi berjemurnya sambil jalan kaki, berkeringat dan sebagainya. Kemudian puasa tidak makan hewan, makanannya buah, ubi dan seterusnya. Tugas saya selesai. Nggak ada yang berani tepuk tangan. Terakhir, stroke. Apa sih penyebabnya stroke? Balik lagi, Pak. Tidak boleh kolesterol, tidak boleh tinggi tekanan darah, tidak boleh berat badannya banyak, tidak boleh diabetes. Jadi tugas kita semuanya sama dengan generasi. Harus jalan kaki, karena kalau lack of exercise berarti tidak jalan. Dia stroke. Sumbatan itu tidak akan pernah selesai kalau kita tidak berbuat. Saya yang hadir di sini sudah jadi keluarga Dokter Vigor, berarti bisa dipanggil dokter semua kayak. Yes. Ibu nanti dikasih logo di sini Dokter Vigor. Jadi kemana-mana, Dokter Vigor ya. Oh seru Pak. Ibu yang sakit A, sakit B, dan diabetes yang apa, datengin dokternya. Periksa tensinya. Saya sekarang sudah Dokter Vigor. Ayo Pak, lakukan. Ini tugas buat kita. Di mana kuliahnya? Dokter Vigor. Dokter Vigor University. Provokatornya Dokter Setio. Saya bersedia jadi provokatornya. Ini calon stroke, ini pembuluh darah kita yang sehat Bapak Ibu. Tapi hari ke hari tambah jelek sampai akhirnya tersumbat. Berarti mohon maaf sekali lagi, dari kelompok di sini, kelompok di sini, kelompok ini, semua sama Pak. Kita menuju kejelekan kesananya, bukan tambah sehat. Saya sudah masuk 62 sekarang. Saya 62 tahun, saya harus bertahan, harus kuat, harus sehat, harus bicara seperti ini. Berarti saya melakukan semua. Saya datang ke Klaten pagi-pagi belum sarapan, saya udah jalan ke alun-alun Klaten. Ya, cuma sebentar. Tapi walaupun sebentar, di sana saya ketemu matahari. Di sana saya dapat terapinya. Saya tidak ingin, atau kita bisa memperlambat ini dengan cara puasa. Mudah-mudahan kata kunci puasa dipakai oleh Bapak Ibu sekarang. Puasa tidak makan hewan. Jadi pas ketemu, aduh Dokter Setio tadi bilang gak boleh ya. Ayo Pak, coba Pak. Bisa Pak. Saya bisa. Nah, untung disebutin durian. Cek di Google. Sayang saya nggak bisa tayangkan. Durian itu dalam bahasa Latinnya durio, menurunkan kolesterol darah, menurunkan kadar gula darah. Jadi bukan jelek, nggak ada yang Itu jelek. ada orang Bun. Bun. Itu ada Semua orang. Ada buah orang. bagus. Sini, Bun. Ibu hipertensi, diabetes. Siapa yang diabetes tadi? Diabetes. Allahu Akbar, alhamdulillahirabbil alamin. Kita stop dulu. Berikut kita. Oh belum. Kita. Plat mobil 1479 LG warna putih di depan apotek, minta tolong dipindahkan ke bawah.
1479 LG, mobil warna putih yang Sudah. parkir di Tawa, apotek bisa minta Tahu, tolong ke bawah. lu bilang. Terima kasih. Oke. Kita lanjut ya. Sebentar. Jadi apa yang terjadi di tubuh Bapak Ibu adalah sumbatan pembuluh darah. Dan itu karena makanan keseharian kita. Jadi apa kalimat puasa yang saya maksudkan adalah puasalah dari makanan yang sekian puluh tahun kita makan dengan makanan yang belum kita makan. Salah satunya adalah buah. Adam alaihissalam, Nabi Nuh, usianya adalah ratusan tahun. Ada kompor kira-kira di sini? Hah? Pak punya pisau. Si ibu senyum. Tingginya atau besarnya raksasa. Makanannya ubi. Makanannya biji-bijian. Makanannya kacang-kacangan. Makanannya beraneka ragam daun atau sayur. Makanannya buah. Tolong ini jadikan referensi, mah. Kita yang salah. Orang Sumatera Barat pintar banget bikin kuliner yang bikin enak. Semua jadi terpesona dan semua terpikat untuk menikmati kapau. Waduh, rendang. Udah gitu rendangnya rendang kering, gazebonya, aduh, maknyus. Bu, jujur saya paling suka dengan gulai kepala kakap. Ya, tapi saya pasti ingat saya sudah lama tidak makan. Ini yang katakan sepuasa. Jadi ketika saya menikmati gulai kepala kakap, itu pasti saya nikmatnya luar biasa. Dan saya bangga ketika orang yang, mohon maaf saya sebut katakanlah Simpang Raya misalnya. Ketika saya datang ke Simpang Raya, orang Simpang Raya itu sampai bilang, Pak, kok lama banget nggak kesini? Jadi saya makan, saya suka, tapi lama banget saya mau makannya. Karena saya tidak ingin sakit. Terserah, mau 1 tahun, mau 2 bulan, mau 3 bulan, kita yang tentukan. Kalau kita makin sehat, berarti kita makin banyak puasa. Makin jarang ketemu dengan kejelekan, itu yang saya katakan puasa. Karena ini kata kuncinya sekarang. Nah, sekarang kenapa sih dokter Stu begitu semangat banget, yakin banget? Karena saya mengacu pada aturan ini, Bang. Ini peraturan pemerintah 103/2014, pelayanan kesehatan tradisional. Makanya saya bangga ada tulisan di sini, solusi sehat tanpa obat kimia. Berarti kita tidak membicarakan tablet, kapsul, suntikan yang berasal dari farmasi, bukan. Yang kita akan bahas nanti adalah yang tradisional, yang alternatif. Makanya saya sekarang mengajak, saya dokter dilantik di Sumpah, saya tidak ngurusin lagi STR. Saya nggak peduli dicoret dari ID. Karena saya sudah memutuskan diri, saya tidak mau praktek. Ada yang tahu kenapa saya tidak mau praktek, Bapak Ibu? Izin saya pinjam kursinya. Nah, azan, Allahu Akbar. Kita rest ya sebentar ya. Sebentar, saya lanjutkan dulu. Kenapa saya nggak mau praktek? Ini tempat praktek saya, Bapak Ibu. Maka ketika duduk, pakai doa maupun tidak pakai doa, Bapak Ibu, pasti harapannya adalah ada pasien yang datang. Ya Allah, 10 orang aja yang sakit hari ini. 20 orang aja. Apalagi yang ngantri ya. Mau pakai doa tetap harapannya adalah hari ini harus ada yang sakit.
persilahkan ke beliau. Silakan. Oke, terima kasih dokter. Mungkin Bapak Ibu yang mau mengerjakan sholat asar, kita break. Sepakat kita berapa menit kira-kira? Kita buat kesepakatan nih. Jadi kita nggak nyuruh nanti Bapak Ibu untuk masuk ke dalam lagi. Sepakat 15 menit? Oke, sekarang jam berapa? Setengah jam? Hah? Setengah jam. Ini sekarang jam 4 kurang 20 menit lah Bu. Ya, usahakan cepat lah. Ya, jadi nanti yang udah langsung naik. Jadi kita nggak susah untuk itu. Soalnya sayang waktunya, kita mau ajak konsultasi. Biar ibu-ibu puas, bapak-bapak puas bertanya sama dokter. Ya, jadi cepat sholat. Yang udah selesai sholat ke ruangan. Ya, kita sepakat ya. Oke.